Yes, Tinggal sorry. nggak numpuk ini Pak. Ya. Silakan. Kemudian Pak Nasrun. Pak Nasrun hadir nggak? Hadir. Pak Nasrun. Pak Nasrun. Pak Nasrun belum ya? Pak Sudah hadir Runas. tadi. Nasrun, ada Pak dia Nasrun. Nasrun. Pak Nasrun beberapa kali tidak hadir ya Pak Nasrun. Bu Ros. Ibu Ros. Iya. Iya. Ya, Ibu Ros. Iya. Hadir Bu Sri. Ya, Bu Nara sudah selesai bimbelnya pun. Alhamdulillah sudah hari Sabtu dan Minggu. Soalnya mengenai video pembelajaran media. 2 hari Bu. Membuat video. Narasumbernya siapa Bu? Narasumber saya sendiri, yang buka acaranya mentor sama wakil kurikulum, bagian kurikulum karena kepala sekolahnya berhalangan hadir. Oke, baik. Terima kasih. Silakan nanti dicicil sedikit laporannya Bu ya. Iya. Rupawan, Pak Rupawan tadi. Rupawan. Pak Rupawan. Belum ya. Pak Suhaidi. Ada hadir Pak Rupawan. Pak Suhaidi. Pak Suhaidi. Dia sakit Pak Suhaidi. Oh, Pak Suhaidi masih mungkin Bu, kemarin kan operasi dia. Kita lihat di WA grup. Opname. Dia operasi besar kayaknya Bu. Kemarin kita lihat di grup WA muncul kemarin dia di rumah sakit Bu. Oke. Semoga beliau lekas sembuh ya. Berpawan belum. Baru. Ini Perpawan. Pak Suherman. Pak Suherman hadir. Pak Suherman sampai di mana bimbelnya Pak? Sudah selesai Bu. Ya. Ya. Kemarin dihadiri oleh mentor sama Bapak Kepala Sekolah. Baik. Secara garis besar lancar ya Pak? Alhamdulillah lancar Bu. Oke, baik. Nanti bukti fisiknya sudah dikumpulkan? Ya, sudah dikumpulkan. Oke, ya. Daftar hadirnya juga sudah kami siapkan. Ya. Oke, baik Pak. Ya, baik Bapak. Kita bersiap-siap nanti menuju ke tahapan berikutnya ya. Bu Sulhia. Bu Sulhia. Bu Sulhia. Pak Sumber Hadi. Oh, Pak Rupawan sudah join. Ya. Pak Rupawan sampai di mana bimlatnya Pak? Untuk bimlat sudah selesai hari Sabtu kemarin. Dilaksanakan di 2 tempat, di tempat magang sama di sekolah sendiri. Kemudian dihadiri oleh mentor, kepala madrasah lengkap lah begitu. Ya. Baik Pak, nanti secara tahapan mudah-mudahan laporannya pula dapat diselesaikan dengan baik. Ya, Pak, sekretaris besar lancar ya Pak? Ya, alhamdulillah lancar. Ya, tidak ada kendala. Ya, sesuai dengan tepat waktu, sesuai dengan undangan kita di madrasah tempat magang maupun di tempat kerja. Ya, baik, terima kasih Pak Rupawan. Berikutnya Pak Sumber Hadi. Sama-sama. Oke, Pak Sumber Hadi. Pak Sumber Hadi. Sore Bu Sri. Ya Pak Saihun, gimana bimbelnya Pak Saihun? Ya. Mohon maaf, siapa yang disuruh dulu ini? Ya Pak Saihun sudah berlangsung bimbelnya? Saya besok hari Rabu Bu Sri. Hari Rabu. Ya sudah, ini baru mengeluarkan baru menyebarkan undangan ini.
Tapi sudah dipersiapkan secara teknis terkait dengan penyelenggaraan BIMLAT-nya sudah disiapkan, Pak? Udah, spanduk udah, kemudian teknisnya nanti kan 3 hari ya. 3 hari, rencananya nanti 1 hari in 1 gitu kan. Nanti on 1-nya itu praktik dan on 2-nya juga praktik. Iya, baik, Pak. Dipersiapkan dengan baik absennya, kemudian Ya. secara teknis bagaimana susunan acaranya nanti ya Pak ya. Oh ya, sudah ada jadwalnya, jadwal sudah ada nih, Bu Sri, sudah sudah lengkap ini jadwalnya, tapi Rabu mulai nggak apa-apa ya, belum lambat. Oke, silakan. Asal nggak banyak ketinggalan kereta nanti ya. Ya, makasih Bu Sri. Iya, oke. Berikutnya Pak Tut Arnaya, gimana Pak Tut? BIMLAT-nya sudah hari ini katanya tadi ya? Masih di mute Pak Tut. Semoga lancar. Ya. Untuk rancangan dalam kegiatan BIMLAT itu, kita itu yang dihadiri, sebenarnya kan kita hanya mengundang 10 orang. Tetapi dari kepala sekolah tempat kita di sekolah yang sendiri, itu ada usulan itu. Mengingat pentingnya dari kegiatan BIMLAT yang laksanakan itu makanya dia BIMLAT penyusunan RPP nih. BIMLAT penyusunan RPP dan media pembelajaran melalui akun belajar.id. Dan kami laksanakan kegiatan ini. Kami melaksanakan kegiatan ini berdua, Bu. Berdua bersama Pak Made Padme, itu yang dari Kabupaten Buleleng, itu kita bersama-sama. Dan Pak Made Padme itu mengambil penyusunan RPP-nya. Dan Tiang sendiri media pembelajaran melalui akun belajar.id-nya. Dan dari kepala sekolah itu, karena baru diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, itu akun belajar itu dari bulan Juni ini, gitu. Makanya Tianglah diberikan, artinya dari kepala sekolah maupun guru-guru itu sangat berminat sekali dan sangat berkepentingan dalam media pembelajaran melalui akun belajar.id itu. Maka jumlah pesertanya jadi 20 orang. Dalam kegiatan BIMLAT yang Tiang laksanakan itu kami mengundang ya. Itu dari Kasih Pendidikan, itu ada 2 mentor beserta kepala sekolah sebagai pendamping Tiang. Itu yang membuka tadi pagi, dan pelaksanaan kegiatan ini yang laksanakan dan rencanakan karena itu 32 jam, biar bisa dari kegiatan ini sertifikatnya itu dipakai untuk kenaikan pangkat atau hal yang lain itu, maka kami laksanakan selama 4 hari kegiatan ini sampai dengan hari Kamis. Dan sampai kegiatan ini sudah hari Kamis 4 hari. Dari jam 8 sampai dengan jam 2 kami laksanakan. Baru ini datang dari sekolah pelaksanaan, dan kegiatan ini sangat didukung, Bu, oleh guru-guru karena ini termasuk karena melalui akun belajar.id, karena baru juga itu dari guru-guru maupun guru agama dan guru kelas itu sangat antusias sekali mengikuti kegiatan ini. Ya, baik Pak Tut. Ya, secara teknis karena ini baru tadi pagi ya Pak Tut ya. Nah, mudah-mudahan nanti secara teknis bisa berjalan dengan lancar tentu saja ya. Mudah-mudahan pula ketika prosesnya nanti selain memberikan manfaat, nantinya juga sebagai pembelajaran dalam mengkaji berbagai permasalahan terkait dengan stakeholder pendidikan, guru-guru kita tentu saja. Nanti bukti fisiknya jangan lupa dikumpulkan ya Pak Tut ya. Oke, secara garis besar sudah baik. Oke. Kemudian Pak Tut,
Baik Bu Sri, Ya, silakan Pak. Nah, Gimana kami Bimlatnya? sudah kami sudah menyelenggarakan Bimlat, tapi lewat Zoom. Zoom Zoom. ya. Ya, Zoom. Oke, ya. Adapun yang kami undang pada saat kegiatan Bimlat yaitu mentor kami dan Ibu Kepala Seksi. Dan kami bekerja sama dengan KKG Kecamatan. Karena kalau kita mengandalkan sekolah sendiri dan sekolah magang cuma ada 2 guru saja. Sehingga kami kerjasama dengan kecamatan, KKG Kecamatan, sehingga kami berjumlah peserta jumlah 9 orang jadinya. Baik, ya. 9 orang, berarti kurang 1 ya Pak? Bagaimana? Ya, karena memang kami sudah mengundang 12, tapi berhalangan dia tidak hadir. Oh iya, iya. Oke, secara teknis 9 ya. orang. Ya. Oke Pak. Pada saat kegiatan ya, kami memakai moderator kami ya. Ada moderator yang membuka. Kita awali dengan lagu Indonesia Raya dulu, terus dibuka oleh moderator, yaitu doa. Setelah doa baru kita langsung ke materi. Jadi Bimlat kami laksanakan in dan on, Bu. Jadi ada tugas mandiri gitu. Ya, jadi kami, iya, baik Pak Gede ya. Secara garis besar nanti mohon difoto juga. Sudah difoto Zoom-nya Pak? Sudah di screenshot sudah. Sudah di screenshot. Termasuk surat-surat tugasnya itu juga. Cuma kami kendala dalam absen, Bu. Masukkan absennya kan Google Form dia. Ya, bagaimana aplikasinya masukkan di laporan? Bagaimana? Di drive-nya siapa itu, Pak? Di drive-nya? Iya, kan Google Form itu ada drive tersendiri, akunnya siapa yang digunakan untuk Google Form. Nanti itu dah yang di-print, Pak. Ya, oh gitu ya. Kebetulan kami host yang mengatur semua itu dah. Oh iya, tanya sama host nanti biar di-print bisa, Pak. Bisa hasil recording. Ya, bisa. Jadi data dari Google Form itu bisa di-print nanti ya, Pak. Deh. Jadi surat-surat tugas semua dimasukkan, Bu ya. 9 orang itu surat tugasnya. Semua di laporan maksudnya. Secara perwakilan saja. Secara garis besar yang penting ada absennya, Pak. Ada absen, ada bukti fisik ya. Ada absen, ada bukti fisik. Namun nanti surat tegasnya bisa Bapak screenshot bisa. Screenshot kecil-kecil dalam 1 lembar jadi nanti 1 lembar ya. Oke, jadi 10 orang 1 lembar bisa. Ya Pak Deng ya, secara bukti fisik walaupun Zoom tetap secara bukti fisik biar terakomodir ya. Oke. Nanti juga bisa dimasukkan pula salah satu tahapan ini ke video ya. Untuk Bimlatnya nanti mohon diakomodir juga. Baik, terima kasih Pak Gede atas ketekunannya dan teman-teman yang lain. Berikutnya kita lanjut ke Bu Lis. Bu Lis, gimana Bu Lis progresnya? Masih di mute, Bu? Astungkara Bu Sri, berjalan. Untuk Bimlatnya sudah selesai, saya laksanakan 2 hari, tanggal 17 dan 18. Saya laksanakan di sekolah asal dengan mengundang guru agama, kepala sekolah, terus di SMP 1 Tegalalang saat pelaksanaan Bapak Kepala Sekolah berhalangan hadir karena anaknya menikah, diwakili oleh Waka Kurikulum. Terus pelaksanaan binteknya berjalan lancar. Terus berkaitan dengan jumlah guru agamanya di Sekecamatan Tegalalang ada 9 orang, Sri. Sementara kan di materinya itu peserta itu 10 orang. Tapi pada saat pelaksanaan Bimlat ada guru yang ikut berpartisipasi saat itu mengikuti bintek saya. Bintek yang saya laksanakan itu judulnya adalah upaya meningkatkan kemampuan guru agama Hindu dalam membuat, mengelola, dan menggunakan media pembelajaran melalui bimbingan dan latihan di Sekolah Binaan SMP Sekecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar tahun 2021. Terus pada saat pelaksanaan dibuka oleh Waka Kurikulum SMP 1 Tegalalang, susunan acara, ada moderator, saya gunakan
kelihaian OSIS dalam membantu pelaksanaan BIMTEK. Terus dokumentasi juga dibantu oleh sekolah. Ada video, ada foto-foto, ada absensi, terus juga dihadiri oleh koordinator pengawas Kabupaten Gianyar dan pengawas di Kecamatan Tegalalang. Begitu perjalanan dalam BIMTEK Astungkare sudah selesai, Bu Sri. Oke, baik Bu Lis. Nanti tinggal ditata aja ya untuk laporannya, bukti fisik yang sudah diambil, sehingga secara teknis kegiatan sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih Bu Lis. Selanjutnya kita lanjut ke Pak Haji Tahmin ya. Gimana Pak? Hadir Bu. Ya, Bapak sudah BIMLAT? Ya Bu. Ya, sudah melaksanakan BIMLAT Pak Haji? Pak Haji, sudah proses BIMLAT-nya sudah selesai Pak Haji? Pak Haji, kita lanjut dulu. Pak Ade Agus, coba Pak Ade Agus sudah selesai belum BIMLAT-nya? Pak Ade sepertinya sudah ya Pak. Ya. Oke, Swastiastu. Oke, silakan Pak Ade. Ini Bu, untuk BIMLAT-nya titiang sampun sudah laksanakan. Dari tanggal 15, 16, 17, acara dibuka oleh Bapak Korwas Kabupaten Gianyar dan juga ada mentor yang hadir, serta satu undangan pengawas senior. Kita kegiatannya berdua, satu kecamatan dengan Pak Made Rajendra, itu sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah kita jadwalkan, dan ada satu tugas yang dikerjakan, tugas daripada peserta BIMLAT yang berjumlah 13 orang, guru-guru sekecamatan Tegalalang, dan di BIMLAT terakhir di tanggal 17 itu peserta mempresentasikan hasil karyanya, dan kita selaku penyaji selaku pelaksana dari BIMLAT itu menelaah kembali dari penyajian peserta sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Begitu Bu. Terima kasih. Ya, baik Pak De, secara garis besar sudah berlangsung dengan baik dan mendapat support dari pengawas ya, orwasnya, sehingga nanti dalam tahap penyusunan laporan mohon diakomodir dengan baik pula, baik dalam video gelar karya dan laporan secara tertulis terkait dengan bukti fisik Pak De ya. Oke, terima kasih. Berkat masukan teman-teman juga dalam grup senior Niki. Di kelompok 2. Oke. Ya, terima kasih. Berikutnya ada Pak Zul Hamdi. Pak Zul, bagaimana Pak progres BIMLAT-nya? Sudah terlaksana Bu. Sudah terlaksana. Alhamdulillah berjalan lancar. Dihadiri oleh mentor dan kepala madrasah sendiri. Dengan peserta sejumlah 19 orang, sudah berjalan lancar, sudah selesai. Hari Sabtu kemarin Bu. Ya, syukurlah sudah selesai. Jadi terima kasih Pak Zul. Nanti tinggal diatur secara teknis terkait dengan laporan. Kemudian dalam pelaksanaan, tolong nanti teman-teman juga silahkan dideskripsikan secara lugas apa yang telah dilakukan gitu ya. Sehingga tahapan per tahapan sesuai dengan susunan acara yang Bapak Ibu telah selenggarakan. Kemudian Pak Zul, terima kasih sekali lagi. Silakan nanti dilanjutkan pada tahap laporan. Hadir pula di tengah-tengah kita yang tadi kita tanyakan, Pak Isma Swadi. Ya, Pak Isma Swadi, bagaimana progres terkait dengan BIMLAT-nya, Pak? Pak Hirmas ya Bunda ya. Ya, gimana Pak? Oke, jadi menyangkut masalah pelaksanaan BIMLAT. Ini sekedar planning saja karena kami kalau boleh saya bilang di sekolah kami ini saya harus memulai dengan pendahuluan sekali ini. Jadi rencana pelaksanaan belum sih kita mulai, rencana pelaksanaan dari BIMLAT itu insya Allah akan kita laksanakan ini setelah moderasi beragama dilaksanakan oleh teman-teman dari Balai Diklat di Bunda, yang kebetulan pelaksanaannya pada hari ini dimulai masalah moderasi beragama yang rencananya 4 hari pelaksanaan itu,
Nah, jadi karena teman-teman masuk di di moderasi beragama itu sekitar 20 orang teman. Jadi kan kami itu jumlahnya 7 orang Bunda hari ini, 7 orang dari Man Insan Cendekia itu. Sehingga rencananya pas setelah selesai daripada moderasi beragama itu, maka kami akan laksanakan selanjutnya daripada Bimlat itu. Kami hanya berencana saja sih teman-teman yang rencananya adalah masalah pembelajaran berbasis cloud. Kalau kita melihat teman-teman di antara semua teman kita, ya hampir 100% pembuatan daripada RPP sudah bagus, baik dalam pembelajaran maupun pelaksanaannya. Karena kami di Madrasah Insan Cendekia kan tidak dari rumah, tidak Zoom lah begitu. Kami semua masuk. Nah, hampir juga kan teman-teman kemarin sudah melakukan pelatihan ke beberapa sekolah di Man Insan Cendekia yang ada di Indonesia, hingga ya kita boleh bilang teman-teman sudah matanglah dalam pembuatan RPP yang sekarang ini. Hanya saja barangkali ada yang terabaikan barangkali Bunda dari pantauan kami. Yang terabaikan itu adalah masalah ya pembelajaran yang dimulai dari persepsi begitu. Hanya itu yang terabaikan. Tetapi rata-rata teman kami 100% sudah bagus cara pembuatan RPP maupun dalam pelaksanaannya. Kami disuruh oleh Pak Kepala Sekolah itu Bunda 5 orang satu guru, 5 orang satu satu cawas itu memang disuruh dalam di sekolah tempat kami mengajar begitu. Kecuali di tempat magang itu baru 2 orang. Nah, jadi sekali lagi Bunda, kita jujur saja belum sama sekali, ini hanya saja kita planning kemarin. Tolong nanti ya Pak Hirmas untuk yang Man IC, karena kemarin kita evaluasi teman-teman di Man IC secara teknis dan secara kehadiran pula. Mohon nanti untuk Pak Hirmas dikomunikasikan dengan teman-teman ya. Terkait teknis. Kan terkait dengan kepengawasan nanti, jika mendapatkan SK tidak hanya akan ditugaskan untuk memonitoring membina guru di Man Cendekia saja, tapi ada beberapa target kita. Dalam hal ini adalah target pengawasannya dalam satu wilayah, begitu ceritanya nanti. Nah, karena secara teknis sekarang masih diselenggarakan moderasi beragama, silakan diatur terkait waktu ya untuk dilaksanakan agar nanti tidak jauh tercecer gitu Pak. Betul. Pak Hirmas ya, biar nggak ada jauh tercecer. Bunda, memang Bimlatnya hanya satu tempat ya? Secara teknis Bapak Ibu, kan Bimlat ini adalah tindak lanjut satu dari supervisi akademik gitu, sesuai dengan apa yang telah kami jelaskan kapan hari. Kemudian 2, bisa jadi Bimlatnya adalah dari hasil supervisi manajerial. 3, bisa jadi Bimlatnya adalah hasil analisis dari PKG. Kemudian bisa jadi hasil analisis daripada penilaian kinerja kepala madrasah. Jadi maksud yang di 2 tempat Bunda, 2 tempat itu di magang sama di tempat induk ya? Ya, begitu teorinya Bapak. Adik kita akan hasil daripada Bimlat itu seperti itu. Jadi nggak mungkin dalam satu sekolah. Kalau misalnya hasil dari tindak lanjut dari bimbingan akademik ini dilakukan oleh kepala sekolah, ya targetnya adalah satu sekolah. Tapi untuk UAS targetnya adalah beberapa sekolah, sehingga dalam magang ini kami anjurkan Bapak Ibu nantinya tidak hanya dalam satu sekolah, tapi mengakomodir teman-teman di lain sekolah pula, sekaligus sekolah magang dan sekolah sendiri, gitu ya. Dan nanti dalam realitanya tidak hanya 2 sekolah, bisa jadi Bapak Ibu akan melakukan pembinaan untuk teman-teman dalam satu region gitu. Pak Hirmas, secara garis besar, kenapa diambil tidak hanya dari sekolah sendiri, bisa diambil daripada sekolah magang gitu Pak Hirmas ya? Andai kata Bunda, andai kata kita tarik teman-teman dari sekolah magang, kita satukan dia misalnya di madrasah. Bisa sekali teman, itulah yang dilakukan oleh teman-teman yang lain ini Pak. Yang sudah berjalan itu seperti itu Pak.
Jadi untuk memaksimalkan waktu lah begitu. Dengan di samping itu juga kami ini sedang melaksanakan Z itu, Bunda. Ini ya Allah. Jadi kami punya PR yang luar biasa masalah zona integritas ini. Ya kita sih lulus memang zona integritasnya, tapi ada PR-PR yang harus diselesaikan dalam 1 minggu, harus tuntas, tiada batas waktunya 30 ini. Baik, tapi kalau Pak kami akan Hilmas, selesaikan semaksimal mungkin, Bunda. Ya, secara teknis nanti silahkan diatur secara teknis. Itu kita harapkan ada bukti-bukti Bapak Ibu ya. Kemudian deskripsikan dulu di latar belakang itu kondisi ideal. Apa sih kondisi ideal itu yang harus dilakukan seorang guru gitu. Kalau masalah yang mau diangkat adalah terkait dengan guru. Jadi kondisi nyata itu seperti apa? Kondisi nyata di wilayah binaan sekolah kita gitu. Nah, kita bisa mengangkat ini dulu karena kita belum pernah sebagai kepala, bisa jadi dari pengalaman. Misalnya kita ikut BIMTEK, kita berdasarkan pengalaman kita kan guru-guru kita apa sih yang kurang gitu. Dari berbagai hal, dari selayang pandang yang kita lakukan terhadap guru-guru, apa kira-kira yang bisa kita kaji. Sehingga Bapak Ibu pula bisa berkonsultasi dengan mentor ya. Mentor ini kan sudah pengawas. Jadi bisa jadi terkait dengan apa yang akan diangkat, apa yang sudah diidentifikasi oleh mentor kita bisa kita angkat sebagai sebuah PTS. Atau bisa jadi Bapak Ibu kan sudah nih melakukan kemarin proses dari supervisi akademik, supervisi manajerial gitu ya, kan dapat hasil nih. Nah, kira-kira apa yang bisa kita angkat dari permasalahan tersebut? Bisa juga diambil dari segi itu. Nah, kemarin ketika Bapak Ibu sudah menyusun sistematika, ketika Mbak Lia kemarin mengisi materi PTS, bisa juga Bapak Ibu angkat salah satunya itu jika Bapak Ibu kesulitan. Jadi, nanti di latar belakang itu ada desain dasolen, ada kondisi nyata, kondisi ideal. Kondisi ideal dulu kita terangkan bahwa seorang guru itu harus profesional dalam perencanaan, baik itu dalam pelaksanaan dan evaluasi. Sementara kondisi yang ada di sekolah atau di wilayah binaan, khususnya misalnya adalah KKM sekian, KKM apa, itu masih mengalami permasalahan dalam apa. Nah, itu sehingga diangkatlah menjadi sebuah judul seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi setiap judul ini harus dipertanggungjawabkan nanti di bab 2. Ya. Jadi judul ini harus dipertanggungjawabkan di bab 2. Kalau itu RPP ya harus RPP ini ada di judul. Kalau ini workshop berarti workshop ini harus ada di judul, harus ada di bab 2-nya. Nah, nanti ditambahin pula terkait dengan apa yang Bapak Ibu akan tambahkan di bab 2, tentu saja Bapak Ibu akan berpikir terkait dengan sistematika, ya. Jadi sistematika Bapak Ibu akan berpikir bagaimana nanti kajian teori, bagaimana kerangka berpikirnya, bagaimana hipotesisnya, itu akan dipikirkan di bab 2. Sementara di bab 3, Bapak Ibu akan berpikir terkait dengan metode penelitian. Yang sering terlupakan adalah indikator kinerja. Bapak Ibu, dalam PTS ini rencananya kita akan menggunakan data penghitungan bukan SPSS ya, yang rumit, tapi menggunakan data kuantitatif. Kalaupun ada data kuantitatif itu sangat sederhana dengan melihat peningkatan ya, peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Jadi Bapak Ibu nanti di PTS pula ini sama seperti PTK ya, hanya targetnya berbeda. Kalau di PTS ini targetnya adalah guru-guru di daerah binaan. Kalau PTK target kita adalah siswa, kan gitu ya, yang meningkat. Jadi kalau kemarin kita lakukan dalam 2 siklus, di sini pula adalah 2 siklus nantinya. 1 siklus harus 2 kali pertemuan. Itu Bapak Ibu, 1 siklus direncanakan 2 kali pertemuan. Seperti itu. Apa yang Bapak Ibu perlu siapkan? Jadi dalam minggu ini Bapak Ibu akan berpikir terkait dengan identifikasi masalah yang akan Bapak Ibu masukkan di latar belakang.
Masuk ke rumusan masalah, masuk ke tujuan dan manfaat. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke kajian teori, kajian pustaka, baru nanti berpikir tentang kerangka berpikir, baru hipotesis. Kemudian baru Bapak Ibu lanjutkan ke bab 3. Ini hanya perencanaan, hanya proposal saja ya. Jadi bukan laporan. Jadi bagaimana Bapak Ibu akan rencanakan. Jadi di bab 3 itu nanti ada di mana rencana, bagaimana prosedurnya, tentu nanti prosedurnya adalah dalam 2 siklus. Bagaimana teknik pengumpulan datanya, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan menyebar angket, apakah wawancara, ataukah Bapak Ibu akan berikan tes, misalnya seperti itu. Nanti analisis data, bagaimana Bapak Ibu menganalisis data, cukup menggunakan, bisa jadi akan menggunakan rumus yang sederhana, kuantitatif sederhana ya. Kemudian indikator kinerja ini penting, Bapak Ibu, sebagai dasar kita. Bagaimana kita akan menetapkan indikator kinerja? Misalnya indikator kinerja yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 87. Jadi ketika siklus 1 terjadi 87, lanjut lagi siklus kedua, capai 87 ya selesai. Tapi ketika target Bapak adalah 87, siklus 2 belum tercapai, misalnya hanya 78, berarti siklus berikutnya dilanjutkan gitu. Jadi nanti indikator kinerjanya mohon dipertimbangkan, jangan tinggi-tinggi sekali sehingga nanti memungkinkan tercapai daripada target kita gitu ya. Jangan sampai 99% gitu, artinya nanti nggak selesai PTS-nya ya. Jadi bagaimana kita akan membuat rencana ini dengan baik, tuliskan pula daftar pustakanya. Secara garis besar Bapak Ibu kemarin sudah banyak sekali mendapatkan teori terkait PTS. Yang perlu saya ingatkan di sini adalah terkait dengan wilayah saja, wilayah binaan ya. Misalnya ketika kita bicara wilayah, bisa jadi kita bicara 1 kecamatan, bisa jadi kita bicara 1 MGMT, bisa jadi kita bicara 1 KKG gitu Bapak Ibu. Sehingga arahan saya adalah sekali lagi, mari kita akan identifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kualitas akademik guru kita. Kemudian mari kita akan berpikir terkait dengan permasalahan-permasalahan di ruang lingkup pengawasan terkait dengan manajerial. Nah, ada 2 yang bisa kita angkat dalam PTS ini. Apakah nanti Bapak Ibu akan merancang menjadi PTSW, yaitu penelitian tindakan sekolah di beberapa wilayah, sehingga nantinya akan memudahkan kita sebagai seorang pengawas untuk mengakomodir guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan kira-kira terbayang ya? Kebayang ya Bapak Ibu ya? Ya, kalau kita bicara terkait dengan hasil karya guru nanti, bukan tes yang kita gunakan, maka kita akan buatkan pedoman penilaian dokumen gitu. Kalau nanti Bu Sri, metode angket, kita akan siapkan angketnya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan kira-kira? Satu Bu Sri. Ya. Ini dari Pak Saihun. Ya, silakan Pak Saihun. Ini saya nih baru ini sih merancang judul sih Bu Sri. Mohon masukannya ya. Ya, silakan. Yaitu peningkatan profesionalisme guru dalam mengembangkan keterampilan mengajar melalui teknik supervisi individual di wilayah KKM 2. Melalui teknik supervisi individual. Ya, apakah menurut Bapak supervisi individu itu adalah obat? Gitu lagi dulu. Oh, itu ya. Iya. Ya, kalau kita supervisi guru-guru kan ini dia aktif, dia membuat media, membuat semuanya gitu kan. Apakah menurut Bapak itu adalah obat yang bisa meningkatkan kualitas seorang pendidik? Gitu lagi sekarang pertanyaannya Pak.
Ya. Tapi begini pengalamannya kan kalau kita supervisi guru-guru itu dia akan rajin, perangkatnya bagus, medianya juga bagus ya. Kenapa Bapak tidak meningkat. Ya, kenapa Bapak tidak pakai bimbingan terstruktur aja kalau maunya seperti itu? Ya, kalau supervisi individu, supervisi akademik itu kan memang tugas kita. Ya, sebagai seorang pengawas. Tapi bagaimana kita akan memberikan obat gitu, Pak? Iya, iya. Iya. Jadi bimbingan terstruktur ya? Iya, coba dibaca-baca lagi referensi tentang bimbingan terstruktur. Bapak Ibu bisa baca Google Scholar ya Pak. Cari di internet Google Scholar. Di Google Scholar itu banyak sekali hasil-hasil penelitian yang Bapak Ibu bisa gunakan sebagai salah satu referensi. Jangan di blog. Kalau tidak di Google Scholar, bahasa Indonesianya adalah Google Cendekia. Cari di Google Scholar, SCHOLAR. Dicatat Pak. Nanti bisa jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak referensi sebagai bahan di sana ya. Atau ya, Google terima kasih Bu Sri. Iya Pak. Jadi supervisi individual itu kan cocok ya? Ya, sebaiknya Bapak gunakan bimbingan terstruktur ya Pak. Coba dibaca lagi terkait teknisnya. Ya, kalau supervisi akademik kan memang tugas kita itu Pak. Kalau jadi cawas nanti. Terima kasih. Kita akan luangkan beberapa waktu untuk guru mentreatment. Kita berikan obat. Gitu. Ya, oke. Ya, ada lagi. Sudah siap Bapak Ibu PTS ya? Pak. Ya Pak Wawan. Bu Sri. Pak Wawan ya. Pak Rupawan. Pak Rupawan. Masih di mute Pak, masih di mute Pak. Masih di mute Pak Wawan. Oh iya, siap. Oh ya, Pak Wawan ya. Siap. Pak Rupawan bentar ini. Nah, begini. Pak Wawan nih Pak Purnama. Purnama. Terima kasih Bu Sri atas waktunya. Jadi ini sama anunya dengan Pak Saifun, masih di Terawang dulu ini anunya ini untuk PTS. Iya, di Terawang. Tetapi sudah ada gambaran ini Bu Sri. Gambaran yang pertama itu karena kebetulan saya guru PPKN Bu Sri, ya jadi saya mencoba-coba ini untuk mempersempit sedikit anunya itu untuk PTS-nya. Itu coba saya mau kaji peran dan motivasi guru dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PPKN di kelas 11. Iya, oke. Pak diulang Pak, tanpa kelas Pak, kita kan bukan PTK. Oh gitu. Oh iya. Kalau gitu pakai tanpa kelas ya. Yang rencananya tadi mau persempit gitu artinya. Iya. Untuk apa namanya? Gini Pak. Di PTS yang kita teliti ini adalah sekolah gitu ya. Ya. Oh, berarti kita pakai sekolah nggih di Mandua Mataram misalnya. Sekolah tapi di region Pak. Di regionnya ya. Karena kita akan artinya kita akan sebagai cawas yang mengkoordinir beberapa sekolah binaan, beberapa guru di sekolah binaan. Ya kebetulan kan kebetulan Tiang kan di Kota Mataram. Kebetulan kan Tiang di Kota Mataram Bu Sri. Iya. Regionnya di Kota Mataram. Saran saya bukan kelas ya Pak. Nanti apakah workshop, apakah Bapak akan membuat diskusi gitu ya. Apakah kerja kelompok, apakah diskusi kelompok kecil, silahkan. Yang penting Bapak akan melaksanakan obat. Obat itu dilaksanakan dengan baik sehingga meningkatkan quality guru dalam proses pembelajaran terkait dengan supervisi akademik. Kalau manajerial ya targetnya adalah kepala sekolah. Ya. Oke. Terima kasih Bu Sri. Izin bertanya Bu Sri. Ya silakan tulis. Terima kasih Bu Sri atas waktunya. Berkaitan dengan menyusun PTS, saya kemarin waktu dapat teori dan tugas untuk membuat proposal PTS kan sudah buat. Terus proposal PTS itu
dituangkan di dalam pembuatan PTS sekarang, Bu Sri? Oke. Jawaban saya untuk membantu Bapak Ibu adalah bisa. Ya, apakah itu bisa dilanjutkan? Jawaban saya adalah bisa. Nah, terkait dengan itu, tapi kita akan pikirkan kembali terkait dengan obat dan identifikasi masalahnya dengan jelas di latar belakang. Itu ya, Bu ya? Baik, Bu Sri. Ya, Bu Sri, nanya dikit. Ya, silakan Bu Lis dulu. Waktu kita 5 menit lagi ya, Mbak. Sudah 2 menit lagi ya, Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Lis singkat ya. Ya, singkat. Dari judul proposal, apa yang Bu Sri paparkan tadi ini adalah di lingkupan sekolah, baik itu dari supervisi akademik, manajerial, supervisi tentang guru. Secara umum, setelah diteliti, salah satunya sakitnya ini adalah di media. Baik di dalam penyusunan RPP, sebagian besar guru penyusunan itu ya sudah bagus. Ya, setelah diobservasi, dilihat, ditanya dan lain sebagainya, sebagian besar RPP yang dibuat itu belum ada keterkaitan dengan materi. Dari judul yang saya buat, proposal PTS-nya sama seperti apa yang saya sampaikan tadi dalam media. Jadi, coba dituangkan judulnya, Bu. Judulnya apa? Judulnya? Upaya meningkatkan kemampuan guru. Nah, di sini kami tanya Bu Sri, kemampuan guru bisa secara garis besar apa ditukik kemampuan guru pendidikan agama Hindu? Seperti itu. Ya. Dalam membuat, mengelola, dan menggunakan media. Mungkin dipersempit, Bu. Dipersempit, Bu. Membuat, mengelola, menggunakan, mungkin merancang, Bu. Atau kami kan judulnya upaya meningkatkan kemampuan guru pendidikan agama Hindu. Langsung saja ke meningkatkan. Meningkatkan. Apa, Bu? Meningkatkan? Meningkatkan kemampuan guru dalam di sini kan kami membuat, mengelola dan menggunakan. Terus dipersempit dipakai kalau yang Ibu mana? Membuat nanti ada siklus untuk kalau membuat nanti Ibu akan meneliti tentang bagaimana dia membuat. Kalau menggunakan Ibu akan ada observasi ke kelas. Kemudian bagaimana apa lagi saya tadi? Mengelola. Mengelola. Nah, mengelola ini beda lagi nanti treatmentnya, Bu. Ada 3 permasalahan di situ. Ya, mungkin ambil salah satunya. Iya. Saya menekankan di sini membuat PowerPoint, Bu Sri. Iya, membuat PowerPoint media. Mungkin apakah itu urgent bagi guru? Ya, silakan nanti. Terus masalahnya PowerPoint melalui apa, Bu? Melalui apa? Melalui bimbingan teknis. Bimbingan teknis pada sekolah binaan SMP sekecamatan Tegalalang. Oke, pada wilayah binaan SMP sekecamatan Tegalalang. Berarti itu MGMP, Bu ya? Iya, MGMP kecamatan. MGMP kalau MGMP itu kan MGMP itu kan kabupaten. Iya, tapi wilayah binaan SMP kecamatan Tegalalang. Oke, oke. Ya, silakan nanti diatur Ibu secara teknis, tapi pesan saya kalau itu ada 3 permasalahan itu membuat, mengelola, itu beda-beda instrumen itu nanti, Bu. Itu. Terus supaya kami bisa lebih fokuskan apakah di perencanaan nanti, apakah membuat, apakah mengelola gitu. Kalau kami menekankan membuat PowerPoint, berarti di sini kami membuat judulnya, membuat media pembelajaran, begitu? Iya, oke, ya. Oke, biar satu, Bu ya. Nanti kita akan teliti apa itu sebagai dasarnya untuk menilai ada peningkatan gitu. Pada setiap siklus itu akan dinilai gitu ya, Bu ya. Oke, Bapak Ibu satu lagi dong pertanyaan, silakan. Haji Tamin, Bu Sri. Haji Tamin, silakan. Silakan Pak Haji Tamin.
saya minta arahannya Bu Sri tentang judul saya tentang bimbingan berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi guru, itu kira-kira gimana Bu Sri? Bimbingan Berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi maksud guru. Bapak terkait bimbingan berkelanjutan itu gimana? Mungkin ada nanti dalam bentuk MGMP, guru itu bisa mendapat pengarahan untuk meningkatkan Cari kompetensi. dulu teori tentang bimbingan berkelanjutan itu seperti apa, Bapak. Cari dulu teorinya, bimbingan berkelanjutan itu teknisnya seperti apa, keuntungannya seperti apa. Gimana teknik menyelenggarakan bimbingan berkelanjutan, itu yang perlu Bapak tahu dulu. Kan kita sebelum pakai obat itu harus kita tahu benar ya, bagaimana cara mengkonsumsinya, apa kelebihannya gitu, Pak. Ya, Pak Ajing ya. Ya, kalau itu sudah Bapak dapatkan dan masuk ke teori, nanti ya nggak masalah, Pak. Asal Bapak di bab 2 itu bisa mengkaji dengan baik bagaimana cara melakukan teknik bimbingan berkelanjutan. Ya, apakah teorinya ada? Bagaimana caranya? Bapak kelebihannya? Boleh ya, bagaimana tanya, prosedurnya? Gitu. Boleh Pak nanya, Haji? Ya, kalau Bapak paham benar terkait obat itu nggak apa-apa, Pak. Gitu. Ya, Bu Sri. Terima kasih, Bu Sri. Ya. Bisa satu Bu Rupawan. Ya, satu lagi. Nanti ya, gini terkait PTS ini silakan nanti Bapak Ibu kita akan lebih intensifkan pembimbingannya nanti ya di grup atau lewat chat, silakan nanti Bapak Ibu ya, nggak apa-apa, nanti kita akan bisa, Bu. Ya. Bisa sebentar? Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Berkaitan dengan judul tadi, kan sasarannya tadi ke wilayah binaan. Judulnya arahnya kan ke sekolah-sekolah yang banyak lah begitu, jumlah sekolah binaan. Namun untuk tujuannya ini saat sekarang ini kan cuma 2 sasarannya, sekolah magang sama sekolah tempat kerja. Apakah itu arahnya untuk tujuan penelitian saat sekarang ini? Gimana, Bu? Ya, ceritanya begitu, Pak. Kenapa kita hanya satu aja sekolah magang, biar Bapak Ibu nggak repot gitu. Maksud kami kemarin, kenapa nggak magangnya di satu kecamatan gitu, biar Bapak Ibu nggak repot gitu, Pak Rupawan. Tapi sasarannya nanti di judul ini kita nggak penelitian, Pak, hanya proposal aja di PTS ini. Jadi kita nggak penelitian, hanya proposal. Seandainya nanti jadi pengawas beneran, silahkan ditindaklanjuti, boleh. Asal permasalahannya juga real seperti itu nanti adanya, boleh. Itu Pak Rupawan ya. Jadi saya sarankan di wilayah binaan. Jadi kan wilayah binaan baru 2 sekolah, nanti masuk lagi sekolah-sekolah yang lain kalau sebagai salah satu target daripada sampel penelitian kita. Untuk saat ini 2 sekolah berarti. Untuk saat ini 2 sekolah. Untuk saat ini 2 sekolah kita naikkan di tempat penelitian ini. Enggak, wilayah, Pak. Region. Wilayah, Pak. Titik kepala sekolahnya, Pak Wan. Iya. Tetap wilayah, Pak. Region, region. Tetap wilayah ya, Pak. Wilayah, region. Hebat, tetap wilayah binaan. Ya. Wilayah KKM 2 gitu. Oh ya, tetap di wilayah binaan ya. Sementara segitu dulu Bapak Ibu, cuap-cuapnya hari ini. Silakan Bapak Ibu identifikasi dulu permasalahan dan obatnya. Silakan baca-baca di Google apa tadi namanya tuh? Google apa, Pak? Scholar. Indonesianya Bu Sri. Indonesianya tadi apa? Google Cendekia. Google Cendekia. Mungkin saya akan lebih intensif nanti Bapak Ibu di PTS ini, silahkan nanti kita akan pastikan judul kita. Jadi nanti kita lebih banyak berkomunikasi di grup ya Pak. Kemudian silahkan kita bisa gunakan chat pribadi nanti ya. Oke, terima kasih. PTS ini semangat terindah untuk teman-teman semua melaksanakan tahapan percakapan. Ya, jangan lupa Bapak Ibu identifikasi masalah yang ada di wilayah ceritanya. Ya, kenapa ada 2? Karena mempermudah Bapak Ibu sekarang. Nah, kalau mau ditambah nggak sekolah magangnya?
Udah cukup itu aja Bu Sri. Itu aja udah ya. pusing. Nah cukup itu. Ya. Jangan. Kalau dikerjakan per tahapan, mudah-mudahan nggak pusing. Mungkin demikian Bapak Ibu untuk sore hari ini. Sore menjelang petang ini Mas Ali ya. Oke, terima kasih. Cukup panjang diskusi kita pada hari ini. Semoga membuahkan suatu hasil. Semangat ya Bapak Ibu. Mengidentifikasi permasalahan untuk diangkat ke dalam TPS. Terima kasih Bapak Ibu. Sewaktu saya kembalikan kepada Mas Ali. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih. Semoga bermanfaat atau mudah-mudahan tambah menambah pusing Bapak Ibu semuanya. Baik, mohon silakan Bapak kita izin live meeting semua ya. Kebetulan di kelompoknya Bu Amalia juga sudah selesai. Jadi kita langsung live meeting. Kami persilakan. Mohon maaf segala kekurangan. Ada yang absen ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Yang absen tidak ada. Sudah saya absen Pak. Sudah diabsen langsung sama Bu Sri. Oh ya, terima kasih. Dan live juga sudah saya berikan, tapi Pak Sohon punya terlambat tadi. Silakan mohon izin saya izin live meeting for all. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Mas Ali. Selamat sore, salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Mohon izin saya end meeting for all. Saya izin live ya. Bu Sri. Ya, terima kasih.